Somehow aku merasa lelah tapi bahagia. Hai, selamat datang di Weekly Tik Vlog. Aku mau cerita tentang apa aja yang terjadi selama 1 minggu ke belakang. Oke, kita mulai dari hari Senin. Senin nggak banyak yang menarik karena aku full istirahat. Akibat dari weekend sebelumnya lumayan banyak pekerjaan dan kesibukan. So, kita mulai dari Selasa. Selasa pagi aku memulai hari dengan pergi ke Senopati Kopi. Aku punya satu habit untuk untuk explore tempat ngopi baru, karena aku merasa tempat baru, kopi dan ada pemandangan yang memiliki kendaraan yang bergerak, orang-orang yang berjalan, atau aku ngeliat orang lain beraktivitas, somehow itu bisa jadi tanda untuk aku untuk melakukan hal yang serupa juga, untuk bisa bergerak, untuk termotivasi, untuk bekerja, untuk berkarya. Dan buat aku itu jadi salah satu hal yang rutin aku lakukan untuk berpindah dari satu tempat ngopi ke tempat ngopi yang lain. Dan setelah itu aku pulangnya mampir ke toko buku, karena jujur aku suka baca buku, entah itu fiksi atau non fiksi. Somehow ada beberapa wishlist buku yang emang aku udah incar dari beberapa bulan yang lalu, dan aku baru sempat mampir ke toko buku ya baru belakangan ini. Dan setelah itu aku pulang untuk makan, istirahat sebentar. Setelah itu ada teman komunitasku, dia ngajak aku untuk mampir ke kedai kopi sederhana di teras rumah, milik teman komunitas kita yang lain juga. Jadi kita sharing, kita banyak ngobrol di sana, kita ngomongin banyak hal tentang buku, tentang komunitas, tentang kehidupan barista sebelumnya di Jepang. Lumayan seru dan lumayan menarik sampai malam kita ngobrol di sana. Dan setelah itu aku pulang dan istirahat. Hari Rabu hari yang lumayan santai buat aku, karena kalau nggak salah agenda pekerjaanku cuma satu. Aku udah set meeting untuk alignment dengan klien freelance terkait pekerjaan di bulan Januari ini. Dan di waktu sisanya aku masih bersantai-santai, karena sebagai seorang introvert garis akut, aku merasa butuh waktu lebih untuk recharge, apalagi setelah seharian beraktivitas. Aku relatif kesulitan untuk masih bisa on atau full fire di hari selanjutnya untuk entah itu kerja, untuk komunikasi. Jadi emang aku perlu mengatur ritme kerjaku sendiri, dan mungkin agak beda sama teman-teman kebanyakan. Tapi somehow setelah aku coba mengikuti ritmeku sendiri, aku relatif merasa lebih nyaman dengan diriku juga sih. Jadi nggak terlalu maksa untuk harus hustling seperti orang lain dengan cara mereka, karena menurutku aku punya cara sendiri untuk bisa hustling dan untuk bisa berfungsi secara 100%. Hari Kamis paginya ngerasa suntuk banget, jadi aku decide untuk move ke tempat ngopi lagi-lagi. Tapi kali ini tempatnya nggak di Senopati lagi, aku pergi ke Coffee Brew. Tempatnya lumayan nyaman untuk kerja, wifi-nya kenceng, tempatnya juga AC, adem, di tengah pusat kota juga, nggak jauh dari rumah. Dan aku kerja kayaknya sampai sekitar sore, sekitar jam 3-an. Setelah itu aku pulang dan kehujanan lumayan deras. Tapi setelah itu aku coba ngobrol sebentar sama mama terkait keperluan bisnis, karena aku coba merintis bisnis kuliner. Dan mungkin aku nanti akan ceritain lebih lanjut tentang bisnisnya kayak gimana. Selain itu kayaknya nggak ada hal yang menarik di hari Kamis sih. Jadi kita lanjut ke hari Jumat. Hari Jumat pagi mestinya ada interview yang aku lakukan, tapi karena ada urgensi lain, jadi kita coba reschedule di hari selanjutnya. Ya namanya juga hidup ya, somehow ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita terjadi. Tapi kita juga perlu make sure kalau life must go on. Kita juga tetap perlu memilih respon yang mungkin baik untuk diri kita, sekalipun ada juga sih sebenarnya perasaan kayak rasa kesel, rasa kecewa kenapa planningnya nggak berjalan dengan mulus, apa yang salah dari aku. Cuma ya namanya hidup juga kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, karena setelah sholat Jumat aku memutuskan untuk keluar. Aku ke tempat ngopi punya temanku, aku berdikari di sana. Ya aku ngopi santai sambil nyicil kerjaan. Dan aku juga kalau nggak salah aku ikut webinar dari Zaid Ibrahim yang ngomongin tentang gimana membangun channel YouTube. Dan sampai aku belajar lumayan banyak, karena entah kenapa salah satu keinginanku adalah di tahun ini aku ingin belajar untuk membangun channel YouTube. Setelah itu malamnya aku diajak sama mama untuk
keluar makan bakso bareng ya, karena kalau nggak salah cuacanya lagi lumayan dingin tapi nggak hujan waktu itu, jadi enak buat makan bakso bareng-bareng. Dan ya setelah itu istirahat aja sih. Lanjut ke hari Sabtu. Sabtu pagi aku ada interview sekitar 30 menit, kita ngobrol lumayan seru di sana. Dan aku harus lanjut di jam 10-nya kalau nggak salah, nemenin klien freelance juga. Ada event, ada training yang lagi dia jalanin. Tapi sejujurnya lumayan terkendala karena aku belum tidur seharian. Jadi ya aku full nggak tidur tapi harus standby di depan layar. Rasanya ngantuk banget, matanya mulai perih, kayak fokusnya juga agak susah. Tapi somehow kalau aku coba tarik ke belakang, aku mulai belakangan ini aku mulai merasa kalau hal yang aku sedang jalani ini, meskipun secara secara penghasilan, secara angka nggak sebesar teman-teman yang lain mungkin, tapi somehow aku merasa lelah tapi bahagia. Dan anyway, setelah acaranya selesai, aku langsung tidur dan tiba-tiba udah asar, kayak wah aku lumayan tuh sekitar berapa jam tidur. Dan langsung lanjut stres karena harus mikirin agenda di hari Minggu, karena Minggu itu biasanya jadi hari yang lumayan padat buat aku, karena aku punya semacam visi untuk punya rutinitas di mana aku tetap bekerja di hari Minggu tapi aku bisa santai di hari Senin dan di hari Jumat. Karena nggak tahu, aku ngerasa semacam ada pressure tersendiri di hari Senin, dan setiap hari Jumat tuh aku ngerasa harinya terlalu pendek untuk bekerja, jadi aku pengen modif sendiri aja gitu sih. Dan finalnya di hari Minggu lumayan padat dari pagi sampai sore. Di paginya aku jualan makanan di acara CFD di Kota Magelang, itu di lapangan Rindam. Jadi udah standby dari pagi banget untuk prepare makanannya, untuk angkat-angkat barang. Dan ya udah dari setengah 6, jam 6 kita juga udah mulai standby buat jualan. Tapi sekitar jam 10 aku harus move karena aku ikut agenda baca buku bareng sama komunitas Sunday Reads Club. Salah satu agenda yang aku harap aku bisa rutin datang, karena somehow berada di lingkungan yang melakukan aktivitas yang sama dengan interest yang sama itu buat aku sangat menyenangkan, terutama membaca buku. Terutama di situ juga banyak yang cowok juga, karena nggak tahu kenapa aktivitas membaca buku itu untuk beberapa kalangan rasanya kayak aneh kalau ngelihat ada cowok suka baca buku. Makanya aku ngerasa suka banget dengan adanya komunitas ini di Magelang terutama. Dan selanjutnya karena tiba-tiba hujan, aku harus ngebut ke lapangan untuk beresin lapak jualan. Kemudian aku balik lagi ke acara komunitas dengan masih kehujanan lagi. Setelah itu karena masih hujan, kita nunggu bareng-bareng, kita banyak ngobrol, bercanda sampai sore. Terus aku pulang, dan aku karena masih ada beberapa stok makanan, aku coba antar beberapa makanan itu ke teman-teman sekitar, ke saudara, karena ya somehow aku juga berharap ada feedback juga dari apa yang aku bikin, apa yang aku jual. Karena aku ngerasa kalau cuma aku yang decide apakah ini baik atau buruk, pasti akan bias. Jadi aku berharap ada feedback dari teman-teman, karena dalam mengembangkan suatu karya, atau itu bisnis, atau itu tulisan, yang namanya feedback dari audiens itu sangatlah penting. Dan kurang lebih itu sih yang terjadi selama 1 minggu kebelakang ini. Ya aku harap konten ini juga bisa bermanfaat, utamanya untuk aku sendiri ya, karena aku merasa dengan aku mendokumentasi hari-hariku, aku jadi lebih mudah untuk berefleksi. Dan mungkin ya bonusnya aja kalau misalnya teman-teman ada yang suka atau teman-teman bisa dapat sesuatu, ya semoga ada hal baik juga yang bisa dipetik sama teman-teman. So kalau gitu excited untuk minggu selanjutnya. Untuk teman-teman semuanya, stay safe, stay sane and healthy. Kita ketemu di minggu depan.